kami bersyukur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau bertanya dengan jujur ke dalam hati kita masing-masing pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, kapan terakhir kali kalian benar-benar merasa hidup dan bergairah menjalani hari kalian semua? Kapan terakhir kali kalian benar-benar merasa hidup dan bergairah menjalani setiap hari kalian semua? Minggu ini, minggu lalu, tahun-tahun sebelumnya, atau kapan terakhir kali? Saudara, atau jangan-jangan akhir-akhir ini kita sedang hidup dalam mode autopilot, Bapak Ibu Saudari. Hidup asal mengalir saja, kuliah ya asal datang dan lulus saja, kerja ya asal absen dan dapat gaji, melayani di gereja ya asal tugas kita selesai. Kita ada fisiknya dalam setiap hidup kita semua, tetapi jiwa dan antusias kita, Bapak Ibu Saudari sebagai anak-anaknya, sudah lama mati dalam setiap kehidupan kita semua. Fisiknya ada, tetapi jiwa antusiasme kita, Bapak Ibu Saudari, sudah lama mati. Kita sering menghibur diri kita dengan berkata, ya pastor, namanya juga hidup, jalani sajalah pastor seadanya. Saudara, tetapi dengarkanlah baik-baik dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan Yesus itu tidak mati di kayu salib hanya agar kita menjalani hidup yang seadanya. Dia mati agar kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Artinya hidup yang penuh arti, hidup yang penuh gairah, hidup yang penuh dengan tujuan. Itu maksud daripada kelimpahan yang saya mau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, biarlah hidupmu hidup yang penuh arti, hidup yang penuh dengan gairah, dan hidup yang penuh dengan tujuan. Kita sering menghibur diri kita dalam setiap hidup saudara dan saya, namanya juga hidup pastor, jalani saja seadanya. Saudara, mari dengarkan baik-baik. Biarlah hidupmu dan hidupku boleh menjalani hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan arti bersama dengan Tuhan tentunya, hidup yang bergairah dan hidup yang memiliki tujuan. Saudara, jika hari ini kita merasa terjebak dalam rutinitas yang menjemukan dalam setiap hidup saudara dan saya, seolah-olah hidup ini hanyalah rangkaian kebetulan yang melelahkan dalam hidup kita semua. Saudara, hari ini Roh Kudus mau memulihkan setiap hidup kita semua. Alkitab mencatat di dalam Efesus dan Kolose bahwa setiap detail kehidupan kita itu berharga di mata Tuhan. Saudara, mari kita singkirkan rasa bosan itu. Sebab kita percaya, saudara, baik hari ini maupun hari esok, bukan lagi tentang rutinitas biasa, melainkan ada sebuah panggung misi di mana Tuhan sedang mengutus kita dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin kita sejenak membayangkan suasana, ya setiap pagi atau besok pagi, saudara, entah itu Senin pagi, Selasa pagi, Rabu pagi, ya, alarm handphone kita berbunyi jam 5 pagi. Sebagian dari kita mungkin menghela nafas panjang sebelum turun dari kasur. Kita membayangkan nanti kemacetan di jalanan, ada kereta yang padat, ada tumpukan berkas di meja kantor kita yang tidak pernah habis. Atau mungkin bagi kita ibu rumah tangga, ada cucian dan piring kotor, ya di dapur-dapur kita semua yang sudah menumpuk dan menunggu. Lalu ada bisikan kecil di dalam hati kita, sampai kapan aku harus hidup begini terus? Bangun, kerja, capek, tidur, lalu diulangi lagi. Saudara, tahukah kita apa yang sedang terjadi? Bahwa jiwa kita itu sedang mengalami kekeringan yang hebat. Dunia menyebutnya sedang burn out atau kejenuhan akut. Kita merasa lelah bukan karena kurang tidur, tetapi kita merasa hidup ini berjalan di atas roda kebetulan dan rutinitas yang kehilangan, Bapak Ibu Saudari, maknanya dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita kehilangan alasan mengapa kita melakukannya. Hari ini firman Tuhan datang bukan untuk menambah beban kita semua, melainkan untuk membongkar sudut pandang kita. Tuhan ingin berkata, anakku, pekerjaanmu itu, tokomu itu, dapurmu itu, sekolahmu, apapun yang kau sedang kerjakan dalam setiap hidupmu, itu bukan tempat pembuangan dalam setiap hidup saudara.
Itu adalah altar tempat aku ingin menjumpaimu, kata Tuhan. Itu adalah altar atau tempat di mana Tuhan ingin menjumpai setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, hidup kita itu terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk sekedar bertahan hidup dari tanggal gajian ke tanggal gajian berikutnya. Hidupmu dan hidupku adalah sebuah tujuan ilahi. Amin. Ada tujuan ilahi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak setiap hidupmu dan hidupku untuk menjalani hidup ini dengan tujuan, bukan kebetulan. Jalani hidupmu dan hidupku dengan tujuan. Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan, Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudari, pernahkah kita di dalam setiap kehidupan kita semua, seperti yang tadi saya sampaikan, melihat ke langit-langit kamar, lalu kemudian kita menghela nafas yang panjang dan berpikir, aduh harus jalani hari yang sama lagi. Banyak dari kita hari ini tidak benar-benar hidup. Kita hanya bertahan hidup. Kita terjebak dalam siklus yang monoton dalam setiap hidup kita semua. Bangun, macet-macetan, bekerja atau sekolah, atau berbisnis. Lalu kemudian kita pulang, kita tidur, kita mengulanginya lagi hari besok. Saudara, ketika rutinitas kehilangan maknanya, lahirlah apa yang disebut sebagai burnout. Kelelahan mental, kelelahan dalam emosional, kelelahan spiritual yang akut di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ada sebuah kutipan terkenal di dalam setiap kehidupan kita semua. Kutipan itu berkata seperti ini: 2 hari yang paling penting dalam hidupmu. Yang pertama itu hari kamu dilahirkan. Yang kedua itu hari di mana kamu menemukan mengapa kamu dilahirkan. Saudara, itulah 2 hari yang paling penting dalam kehidupan kita. Hari di mana kamu dan saya dilahirkan, dan hari di mana kamu dan saya menemukan mengapa kamu dan saya dilahirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak orang Kristen mengalami burnout bukan karena mereka kurang istirahat, melainkan karena mereka kehilangan alasan mengapa mereka melakukan setiap hari dalam setiap hidup mereka. Mereka kehilangan alasan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan setiap hari itu. Mereka merasa hidup hanyalah rangkaian kebetulan. Kebetulanlah menikah, kebetulan berumah tangga, kebetulanlah kerja di sana, kebetulanlah kuliah di sini, kebetulanlah tinggal di kota ini, tinggal di kota itu, kebetulanlah jadi ibu rumah tangga, kebetulanlah jadi suami. Semua serba kebetulan. Hari ini firman Tuhan datang untuk meruntuhkan setiap kebohongan itu. Hidup kita bukanlah kebetulan, tetapi hidup kita dirancang dengan tujuan ilahi. Katakan amin. Hidup saudara dan saya dirancang dengan sebuah tujuan ilahi, bukan hanya kebetulan. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, perhatikanlah cara kita hidup. Milikilah hidup yang intensional, Bapak Ibu Saudara. Ini yang pertama. Mari sama-sama kita belajar di dalam Efesus 5, tadi ayat 15 sampai 16. Rasul Paulus itu menulis surat ini dari dalam penjara, namun rohnya tidak terpenjara, Bapak Ibu Saudari. Dia memberikan instruksi yang sangat jelas dan sangat tajam. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, kata seksama itu berarti harus dengan sangat teliti, harus dengan sangat akurat, harus dengan penuh kesadaran. Bapak Ibu, lawan dari hidup yang seksama itu adalah hidup dalam mode autopilot. Hidup yang asal mengalir, asal mengikut arus, asal hari ini lewat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari hiduplah intensional.
Hidup intensional ini adalah Bapak Ibu Saudara dari sebuah gaya hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran. Di mana setiap tindakan kita, setiap pilihan kita, setiap kebiasaan-kebiasaan yang kita ambil, kita pilih, itu didorong oleh nilai-nilai serta tujuan hidup secara personal tentunya dengan jelas. Inilah hidup yang intensional. Hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran. Di mana saudara setiap tindakan saudara, pilihan saudara, kebiasaan saudara, semua itu didorong oleh nilai-nilai serta tujuan hidup secara pribadi dengan jelas di dalam hidupmu dan hidupku. Ya, jadi perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Lalu dikatakan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Saudara, orang bebal di dalam Alkitab bukanlah orang yang IQ-nya rendah dalam setiap kehidupan kita semua. Orang bebal di dalam Alkitab, saudari, adalah orang yang hidup tanpa arah. Orang yang tidak memikirkan konsekuensi kekal dari setiap tindakan-tindakan mereka, itulah orang bebal. Hidupnya tanpa arah. Hidupnya tidak memikirkan konsekuensi kekal dari setiap pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Sedangkan orang bijak, saudara, adalah mereka yang menetapkan niat di dalam setiap hati mereka secara ilahi tentunya dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ada niat ilahi, ada keinginan ilahi dalam setiap langkah mereka. Karena mereka tahu ada konsekuensi kekal dari setiap tindakan-tindakan mereka. Itulah orang bijak. Beda dengan orang bebal dalam setiap kehidupan kita semua. Maka saudara, ubahlah waktu saudara menjadi kesempatan. Lalu kemudian Paulus melanjutkan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu di sini menggunakan kata kairos, bukan kronos. Saudara, kronos itu adalah waktu yang berputar. Ya, makanya disebut kronologi. Ya, waktu yang berputar. Dari jam 1 malam itu atau dari jam 00, 12 malam ketemu lagi sampai jam 12 malam. Itulah waktu kronos. Waktu yang berputar secara kuantitas, baik itu jam, baik itu menit, baik itu detik. Ini adalah waktu yang menjemukan jika saudara menjalaninya tanpa makna dalam setiap hidup saudara. Sedangkan kairos, saudara, adalah waktu atau kesempatan. Ya, ada momen-momen yang bernilai strategis di mata Tuhan. Maka saudara, ubahlah waktu menjadi kesempatan. Ubahlah kronos itu menjadi kairos. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari itu dapat mengikis burnout. Itu dimulai dengan mengubah cara kita memandang hari ini. Hari ini bukan sekedar 24 jam. Sehingga saudara melepaskan atau melelahkan. Menjalani setiap kehidupan saudara yang melelahkan dalam kronos itu. Tetapi hari ini tentunya adalah panggung misi. Hari ini adalah kairos yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Jangan biarkan hari ini berlalu sebagai kebetulan. Bangunlah setiap pagi dan katakan, Tuhan, hari ini aku berjalan dan dengan sengaja memilih berjalan di dalam Engkau. Dan untuk tujuanmu, itulah mengapa aku hidup. Untuk tujuanmu saja. Bapak Ibu, inilah yang pertama. Saya mau mengajak kita semua, perhatikanlah cara kita hidup. Hiduplah secara intensional. Ketika Paulus meminta kita hidup seksama, ya, itu dengan menggunakan kata akribos, ya, seksama. Di tengah-tengah hari yang jahat, Bapak Ibu, makna rohaninya terdalamnya adalah Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi korban dari keadaan. Ya, melainkan Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi penentu atmosfer seperti yang kemarin kita belajar. Ya, kemarin pagi kita belajar bagaimana membawa atmosfer surga di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, banyak dari kita mengalami burnout karena kita merasa hidup ini telah terjadi begitu saja, mengalir begitu saja. Kita merasa dijebak oleh tagihan-tagihan, kita dijebak oleh bos yang mungkin sulit, kita merasa dijebak oleh rutinitas, kita merasa salah dalam menjalani rumah tangga. Saudara, kita hidup dengan mentalitas korban, victim mentality. Akibatnya jiwa kita itu lelah karena kita merasa tidak punya kendali dalam setiap kehidupan kita semua. Maka secara rohani
ketika Anda dan saya mulai hidup dengan intensional, dengan bijak, saudara, kita sedang mengklaim kembali otoritas iman kita. Maka tadi saya mau mengajak, ubahlah kronos itu menjadi kairos. Saat kalian mungkin terjebak di dalam macet, ya saudara, atau saudara menghadapi tumpukan-tumpukan dokumen dalam pekerjaan saudara yang membosankan itu, saudara, kronos atau waktu dunia mengatakan kalian itu sedang membuang-buang waktu atau membuang umur. Makanya kalau di Jakarta tuh terkenal, aduh kita bisa tua di jalan. Ya karena macet di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Ya, mau kerja, waktu itu ada kawan kami bisa 3 jam ke kantor. Ya pulang juga bisa 3 jam. Bayangkan kerja 8 jam, lalu kemudian di jalanan 6 jam Bapak Ibu Saudara. Ya, ada bisa begitu. Kalau kita ada di Jakarta Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi bisa jalan itu bisa 2-3 jam, pulang juga bisa 2-3 jam. Bisa totalnya 5-6 jam di jalanan. Padahal kerja cuma 8 jam. Total kita habisin sekitar 14 jam. Bapak Ibu Saudari di luar. Makanya ada istilah, aduh ini bisa tua kita di jalan. Ya kalau di Jakarta Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama ketika saudara menggunakan waktu kronos itu. Mungkin dunia mengatakan kita sedang membuang-buang waktu, membuang-buang umur kita. Tetapi roh yang intensional itu melihat, ya Bapak Ibu Saudari, bahwa itu semua sebagai kairos. Waktu di mana Allah sedang membentuk setiap kesabaran-kesabaran kita ketika terjadi kemacetan. Waktu di mana kalian mendoakan mungkin keluarga-keluargamu, rekan-rekan kerjamu, jemaat-jemaat yang memerlukan, ya Bapak Ibu Saudari, dukungan doa kalian semua. Itulah waktu di mana kalian bisa mendoakan mereka. Mendoakan pasanganmu, orang tuamu. Saudara, mungkin tidak ada orang yang melihat, tetapi secara diam-diam kalian berdoa kepada mereka semua. Atau untuk mereka semua. Itulah bagaimana kalian mengubah waktu kronos itu menjadi waktu kairos. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kalian berjalan semakin lama kalian mengerti ada kairos Tuhan dalam setiap kronos yang kita jalankan itu. Amin. Bapak Ibu Saudari, itulah mengubah waktu dari kronos menjadi kairos sebagai kesempatan dari Tuhan supaya saudara dan saya, saudara tahu bahwa Tuhan itu sedang membentuk saudara dengan cara-caranya yang ajaib dalam hidup saudara. Maka saudara, mari, Tuhan itu tidak salah menaruh kita di garis waktu sejarah hari ini dalam hidup saudara. Tidak salah. Kita ada di zaman kita hari ini, tahun 2026 ini, di bulan Juni ini, saudara, Tuhan tidak salah menaruh kita di waktu sejarah hari ini. Saudara, Anda dan saya ada di tahun ini, di bulan ini, tentunya dengan segala dinamikanya. Karena ada rancangannya yang presisi dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka berhentilah mengalir bersama dengan arus keputusasaan dunia itu. Ambillah kamu di hidupmu melalui setiap doa setiap pagi. Saudara, jalanilah harimu dengan sengaja bersama dengan Tuhan. Dan lihatlah bagaimana rutinitasmu yang tadinya mati itu mulai memancarkan kehidupan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, inilah yang pertama. Saudara, saya mau mengajak kita semua belajar untuk menjalani hidup ini dengan tujuan, bukan kebetulan. Jadi pertama saudara diajak untuk perhatikan cara kita hidup. Hiduplah dengan intensional tadi. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudara, ubahlah rutinitas kita menjadi mezbah penyembahan. Sekarang mari kita lihat Kolose pasal 3 ayat 23 tadi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, mengapa kita sering bosan? Karena kita berpikir ada pemisahan antara yang kudus dan yang sekuler. Makanya kita sering jadi bosan. Kita berpikir melayani Tuhan itu hanya terjadi di hari Minggu, di gereja. Ya, saat kita memegang mic Bapak Ibu Saudari, atau mungkin saat WL bilang shalom, haleluya gitu ya di gereja. Atau ketika instrumen musik itu mulai dilantunkan Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita berpikir melayani Tuhan itu hanya terjadi di hari Minggu. Sementara hari Senin sampai Sabtu, saat kita memegang laptop kita, memegang sapu, ya, memegang setiap buku pelajaran,
atau memegang apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu Senin sampai Sabtu itu, saudara berpikir itu hanyalah rutinitas duniawi yang tidak rohani. Saudara, ini adalah kekeliruan besar. Ya, karena di sana digunakan kata apapun juga yang kamu perbuat. Saudara, dalam ayat ini tentunya menghancurkan tembok pembatas itu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi dimanapun dari Senin ketemu Senin seharusnya, saudara, itulah bahwa Bapak Ibu, saudara dan saya sedang melayani Tuhan. Senin ketemu Senin. Ketika saudara membuat laporan keuangan, lakukan seperti untuk Tuhan. Ketika saudara sedang mencuci piring, mengurus anak-anakmu mungkin yang rewel itu, saudara, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ketika saudara sedang belajar untuk ujian sekolah, atau saudara mengejar-ngejar dosen untuk skripsi, ya Bapak Ibu Saudari, supaya ditanda tangan skripsimu itu, saudara, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bahkan ketika kalian berpacaran, ya, dan kalian memilih berpacaran benar dan kudus, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Saudara, mungkin saudara ada di dalam dunia usaha, di pasar, di toko. Saudara melayani pelanggan-pelanggan yang mungkin cerewet. Udah cerewet nggak beli, kalau cerewet masih beli enak Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau cerewet nggak beli, aduh pusing. Nanganin pelanggan seperti itu. Tetapi lakukanlah seperti untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari kita sadar ketika kita mengubah fokus kita dari aku melakukan ini demi bosku atau demi uang semata dalam setiapku. Saudara, ubah setiap fokus itu. Sehingga saudara melakukan ini semua sebagai persembahan bagi Yesus. Amin. Apa yang saudara sedang lakukan hari-hari ini, itu semua sebagai persembahan yang hidup bagi Yesus Tuhan kita. Maka gairah saudara, maka passion kita yang telah mati itu akan bangkit kembali. Saudara-saudari yang terkasih, jiwa kita tidak lagi bergantung pada pujian manusia atau besarnya bonus di akhir bulan. Tetapi jiwa kita dipuaskan karena setiap keringat kita dihitung sebagai ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Ya, semua hasil keringatmu itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Maka jiwamu dipuaskan, Bapak Ibu Saudari, karena engkau mengubah perspektif hidupmu. Yang tadinya kau bekerja melakukan ini demi bosmu, demi uang semata, tetapi saudara rubah itu semua. Saudara lakukan itu semua sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudari, inilah yang kedua. Ubahlah rutinitas menjadi mezbah penyembahan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, sekali lagi, mengapa jiwa kita begitu kering? Ya, karena kita telah memenjarakan Tuhan hanya di dalam gedung gereja pada hari Minggu. Kita berpikir Tuhan hanya hadir saat ada musik pujian yang syahdu. Saudara, di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, itulah yang meruntuhkan berhala sekularisme. Ya Bapak Ibu Saudari yang ada di dalam hati saudara. Dan tentunya membawa saudara dan saya kepada hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu mampu saudara hadirkan ke pasar, ke rumah tanggamu. Hadirat Tuhan itu mampu saudara hadirkan ke tokomu, ke bisnismu, ya, ke komuter lain di mana kalian naik. Ya, mungkin kalian lagi macet-macet dalam setiap hidup kalian semua. Bawalah hadirat Tuhan itu turun ke tempat di mana kalian berada. Di dapurmu, di kantormu, dimanapun. Ya, saudara, dalam teologi Kristen tidak ada pekerjaan yang rendah jika dilakukan untuk Kristus. Amin. Tidak ada pekerjaan yang rendah. Mau itu tukang beca, mau itu ojek online, ya Bapak Ibu Saudari, mau itu tukang bangunan. Saudara, tidak ada pekerjaan yang rendah kecuali dilakukan untuk Kristus, Bapak Ibu Saudari. Ya, ini di luar Bapak Ibu Saudari. Tapi pastor, saya bekerja sebagai perempuan malam, itu di luar itu ya Bapak Ibu Saudari. Udah tahu nilai moralnya itu salah. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan demikian. Carilah pekerjaan yang lain dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang memuliakan nama Tuhan lewat tubuhmu. Saudara, ya, jadi tidak ada pekerjaan yang rendah jika dilakukan untuk Tuhan Yesus. Ketika kalian mengetik laporan, ketika kalian mencuci pakaian, ya, di dalam rumahmu, atau saudara mengajar murid-murid,
saudara sebagai guru, atau saudara menolong pasien-pasienmu dengan tulus, saudara lakukan semua dengan integritas. Ya, lakukan semua dengan integritas. Tindakan-tindakan fisik itu menjadi sakral di dalam setiap hidup saudara. Ketika Bapak Ibu Saudari yang biasa itu saudara ubah menjadi sebuah tindakan liturgi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika saudara mulai dari bangun pagi, saudara tahu inilah liturgi ibadah saudara. Dari bangun pagi sampai nanti menutup mata di tengah malam. Bapak Ibu Saudari, itulah tindakan liturgi ibadah kita. Bukan hanya 2 jam di gereja, bukan hanya di channel Pastor Deso, tetapi setiap saat Bapak Ibu Saudari, ya persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka Bapak Ibu Saudari, ya kalau saudara mungkin hari-hari ini sedang burnout. Saudara, burnout itu seringkali ada jeritan jiwa yang haus akan makna hidup. Ketika manusia mengalami burnout, saudara, ada jeritan jiwa di dalam setiap hidup mereka. Mereka haus akan sebuah makna hidup. Jiwa saudara dan saya protes karena kita ini melelahkan diri demi berhala-berhala yang bernama pujian manusia, status sosial di dalam setiap hidup saudara. Makanya jiwamu itu protes. Saudara, jiwamu itu burn out. Itulah jeritan jiwa yang haus akan makna hidup. Bukan ini loh makna hidupnya. Makanya jiwa itu berteriak mengingatkan kita semua. Saudara, ketika kita lelah menyenangkan manusia yang tidak pernah puas. Saudara, ketika saudara berusaha menyenangkan manusia, saudara akan hancur dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari, maka jangan senangkan manusia. Ya, senangkan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, bayangkan betapa merdekanya jiwa kita. Jika jiwa kita, ketika saudara menjalani hari ini, kalian bekerja, Bapak Ibu Saudari, dan kalian berbisik kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, setiap pekerjaanku, setiap bisnis usahaku, setiap keluargaku, anak-anakku, ini adalah mezbahku hari ini. Wah, Bapak Ibu Saudari, katakan itu. Tuhan, aku tidak mau mencari muka di hadapan bosku. Aku sedang mempersembahkan hasil terbaikmu hanya untuk Engkau saja ya Tuhan Yesus. Saudara, ketika fokus kita bergeser kepada Yesus, maka setiap beban-beban yang berat itu mulai terangkat. Ya, setiap beban-beban berat itu mulai terangkat di dalam setiap hidup saudara. Anda dan saya tidak lagi bekerja untuk mendapatkan penerimaan dari setiap manusia atau penilaian-penilaian manusia. Tetapi kalian dan saya bekerja dari posisi sudah diterima, sudah dikasihi oleh Tuhan, sudah diterima oleh Tuhan, sudah dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, bayangkan betapa merdekanya jiwa kita ketika melakukan hal ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, saya mengingatkan, ya, jalani hidup ini dengan tujuan, bukan dengan kebetulan. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, yang ketiga, saya mau mengajak kita semua bahwa setiap tempat ibadah kita atau setiap tempat itu adalah panggung misi di mana Tuhan percayakan hidupmu. Ya, setiap tempat di mana kalian berpijak itulah panggung misi daripada Allah kita di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita ubah perspektif kita hari ini tentang tempat di mana Tuhan menempatkan kita sekarang. Saudara, baik di kantor, di tempat usaha, itulah adalah ladang misimu. Ketika saudara ada di kampus, di kantor, di tempat usaha, saudara, itulah ladang misi kita. Anda dan saya bukan kebetulan bekerja di perusahaan di tempat kalian sedang bekerja hari-hari ini. Saudara ada di Malaysia, di Singapura, di China, di Taiwan, dimanapun saudara berada. Ya, di Indonesia, di Kalimantan, ya Bapak Ibu Saudari, di Papua, di Ambon, di Bali, ya, di Medan, di Jawa, Bapak Ibu Saudari. Bukan kebetulan Tuhan menaruh kita bekerja di perusahaan di mana kita berada sekarang. Tuhan menaruh kita di sana bukan cuma-cuma, bukan hanya untuk cari makan, tetapi karena ada jiwa-jiwa yang butuh melihat terang Kristus melalui setiap integritas, melalui setiap kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan menaruhmu. Saudara ingat, bukan untuk hanya sekedar cari makan, cari uang. Tetapi karena ada jiwa-jiwa
yang butuh melihat terang Kristus melalui kehidupanmu, melalui integritasmu, melalui kejujuranmu, melalui keramahanmu di tengah-tengah tekanan dalam setiap pekerjaan itu. Saudara, mari jadikan setiap tempat, termasuk di kantor ataupun tempat usaha maupun bisnis kita, itu ladang misi Allah. Lalu kemudian saudara yang di sekolah, di kampus, saudara jadikan itu juga sebagai panggung kesaksian, ya, dalam hidupmu untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Sebagai orang-orang muda, kalian tidak kebetulan satu kelas dengan teman-teman kalian semua. Semakin nanti kita besar, Bapak Ibu Saudari, pertemanan kita itu semakin mengerucut, Bapak Ibu Saudari. Nggak banyak lagi. Dulu waktu saya sekolah, saya punya teman banyak, Bapak Ibu Saudari. Ya, karena saya cukup bandel di sekolah. Ya, tetapi semakin saudara kita dewasa dalam setiap kehidupan iman, perkawanan kita itu semakin sedikit, Bapak Ibu Saudari. Ya, makanya bagi anak-anak muda, kalian tidak kebetulan satu kelas dengan teman-temanmu saat hari-hari ini. Ya, di tengah-tengah generasi yang stres, di tengah-tengah generasi yang kehilangan arah. Kemarin ada tuh di universitas mana tuh Bapak Ibu Saudari di Jakarta. Ya, cowok cium cowok, Bapak Ibu Saudari. Anak mahasiswa, ya, pria cium pria, Bapak Ibu Saudari, dan ketahuan. Oh, dipermalukan, Bapak Ibu Saudari. Saudara, di tengah-tengah generasi yang stres ini, di tengah-tengah generasi yang mudah kehilangan arah ini, saudara ditempatkan sebagai pembawa harapan. Amin. Saudara ditempatkan sebagai pembawa harapan. Bapak Ibu, mari bagikanlah kesaksian, ceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi setiap hidup mereka. Bagaimana Tuhan Yesus mengubah hidup saudara sebagai anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar. Saya itu waktu itu ikut retreat, Bapak Ibu Saudari, itu waktu kalau tidak salah satu SMA. Saya bertobat mengenal Tuhan itu satu SMA, mengikuti salah satu retreat di gereja waktu itu Kemah Daud, Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi kalau di gereja Kemah Daud itu sering mereka mengadakan retreat anak-anak muda. Jadi pada saat itu saya mengikuti, ya, Bapak Ibu Saudari, retreat itu, dan saya dijamah pada saat itu. Disitulah saya bertobat, disitulah saya mengenal Tuhan, disitulah saya menangisi setiap dosa-dosa saya, Bapak Ibu Saudari, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu di sekolah, waktu di kampus, itu pun karena ada kakak-kakak rohani, teman-teman yang ngajak, Bapak Ibu Saudari, ayo ikut retreat yuk. Itu pun karena ada yang ngajak, saya juga jadi akhirnya ikut. Ya saudara, kalau saya nggak pernah diajak oleh rekan-rekan pada waktu muda, teman-teman saya pada saat itu, saya pun juga mungkin akan kehilangan arah. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kemudian setelah mengenal Tuhan, saudara, teman-teman juga, ya, setiap tahunnya di sekolah itu saya mengajak untuk mereka mengikuti baik acara gereja, ibadah youth, baik kegiatan-kegiatan Bapak Ibu Saudari retreat yang dilakukan oleh gereja. Supaya apa, Bapak Ibu Saudari? Kita hadir, ditempatkan sebagai pembawa harapan. Jadi buat orang-orang muda, perhatikan itu. Di sekolahmu, di kampusmu, jadilah alat, ya, kesaksian bagi nama Tuhan Yesus dalam setiap hidup saudara. Saudara, yang ketiga, saudara, ketika saudara ada di rumah, saudara, rumah itu adalah pusat pemuritan. Bagi para mama, bagi para ibu rumah tangga atau para papa yang lelah dengan urusan-urusan domestik rumahnya, saudara, ingatlah, membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan, itu adalah tugas misioner terbesar yang bisa kalian lakukan dalam sejarah kehidupan kalian. Mungkin kalian tidak diutus ke ujung-ujung bumi, ke Afrika, ke Papua mungkin. Kalau ada yang bilang ujung-ujung bumi itu ada di Papua, atau juga ada yang bilang di Afrika. Saudara, tetapi Bapak Ibu Saudari, mungkin kita tidak memiliki waktu untuk ke sana. Tetapi ingatlah, ketika saudara membesarkan anak-anakmu supaya mereka memiliki spirit takut akan Tuhan, itu adalah tugas misionaris terbesar yang bisa kalian lakukan dalam sejarah kehidupan kalian. Jadi jangan sampai anak-anakmu, Bapak Ibu Saudari, meninggalkan imannya. Ya, saya benar-benar menghargai apa yang sudah diperjuangkan oleh orang tua saya. Ya, oleh mama saya, khususnya mama saya itu dulunya belum lock-in, Bapak Ibu Saudari. Kemudian menikah, lalu kemudian setelah menikah berjalan waktu baru dia lock-in. Ya, saya tidak mau Bapak Ibu Saudari mengkhianati perjuangan daripada orang tua saya. Dan akhirnya ketika besar pun Bapak Ibu Saudari, iman itu bukan hanya diwariskan,
Tetapi iman itu, Bapak Ibu Saudari, bersifat subjektif ya, bagaimana Tuhan menjamah setiap hidup saya secara pribadi. Ya, bagaimana saya merasakan pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan yang tadinya diberikan, diwariskan, tetapi Bapak Ibu Saudari bukan hanya diberikan dan diwariskan lagi iman itu, tetapi benar-benar kami alami, saya alami sendiri bagaimana Tuhan memulihkan setiap kehidupan saya. Maka jadikan rumah saudara, ya Bapak Ibu Saudara, jadikan anak-anak saudara supaya mereka memiliki spirit takut akan Tuhan. Itulah tugas misionaris terbesar yang bisa kalian lakukan dalam sejarah kehidupan kalian. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadikan rumahmu sebagai pusat pemuritan, ya. Jangan nanti anak-anakmu, wah dia nggak damai di rumah, dia cari pemuritan di tempat lain, di gereja, di sana. Saya banyak melayani orang-orang muda seperti itu, ya. Tidak dapatkan hal yang baik mungkin di rumah, saudara. Makanya mereka dimuridkan di gereja. Mereka mencari gereja-gereja yang membuat mereka nyaman dalam perkawanan, dalam komunitas dan lain sebagainya. Ya nggak salah dengan itu. Tapi jangan sampai Bapak Ibu Saudari, anak-anak kita tidak betah di rumah. Ya karena kita tidak pernah menjadikan rumah itu sebagai pusat pemuritan. Jadi saudara, mari sebelum kita membuka ya Bapak Ibu Saudari laptop kita, sebelum kalian menyalakan mesin mobil itu, sebelum kalian mulai memasak, ambillah waktu 1-5 menit untuk berdoa. Tuhan Yesus, biarlah panggung misimu hari ini dimulai dari tempat ini. Pakailah tanganku, pakailah pikiranku, pakailah kata-kataku untuk memuliakanmu hari ini. Saudara, niat kecil ini akan mengubah tugas yang paling membosankan sekalipun menjadi tugas yang bermakna bagi jiwamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka mari pada poin yang ketiga, jadikanlah setiap tempatmu adalah panggung misi di mana Tuhan akan memakai setiap hidup saudara. Saudara, makna rohani bagi kita semua, kita ini adalah Alkitab yang terbuka. Bagaimana orang itu bisa percaya kepada Yesus Kristus? Mungkin mereka tidak membaca Alkitab secara langsung lewat buku, tetapi mereka dapat melihat Alkitab yang terbuka itu lewat hidupmu dan keluargamu. Saudara, inilah maknanya. Ketika saudara menjadikan setiap tempat dalam hidupmu sebagai panggung misi di mana Tuhan memakai hidupmu. Saudara, ketika kita menyadari bahwa tidak ada tempat yang kebetulan di dalam setiap hidup ini, saudara dan saya adalah perpanjangan tangan dan kaki Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang terluka, yang hidup di dalam Bapak Ibu Saudari kebobrokan moral. Kitalah perpanjangan tangan, kitalah perpanjangan kaki daripada Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Katakan amin. Saudara, banyak orang di luar sana tidak akan pernah melangkah masuk ke dalam gereja. Ya, saudara. Dan banyak dari mereka tidak akan pernah membuka Alkitab secara fisik. Maka satu-satunya Alkitab yang bisa mereka baca adalah hidupmu. Adalah hidupmu. Kitalah surat Kristus yang terbuka itu, yang harusnya dapat dibaca oleh semua orang. Makanya banyak-banyaklah menolong orang dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara berhasil, saudara sukses, banyak-banyaklah menolong orang yang membutuhkan di dalam setiap hidup saudara. Sehingga mereka dapat melihat kasih Kristus lewat hidupmu itu. Saudara yang terkasih, maka sukseslah dalam hidup kalian. Didiklah setiap anak-anakmu sampai berhasil dalam setiap hidup kalian. Dan ketika sudah berhasil, ketika sudah sukses, jangan lupa untuk menolong sebanyak mungkin orang. Dan dukung selalu pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kalian dan keluarga. Bapak Ibu, ayo. Mereka membaca setiap khotbah tentang kasih bukan lewat Alkitab, tetapi melalui kesabaran-kesabaran kita. Saat saudara melayani komplain orang, saudara tidak marah. Saudara dengan ramah, dengan senyum. Kenapa Ibu? Kenapa Bapak? Oh ya, ini barangnya tadi saya beli kok tapi nggak sesuai. Oh maafkan Bapak, maafkan Ibu. Oh iya oke deh, diganti aja ya Bapak, Ibu. Mau nggak diganti? Ya, sehingga Bapak Ibu Saudari saudara nggak marah. Ya Ibu cuma beli segitu aja pakai marah-marah Bu. Saya juga rugi Ibu beli. Bapak Ibu Saudari, jangan begitu. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Saat kita melayani pelanggan-pelanggan yang sedang komplain Bapak Ibu Saudari, saudara mereka membaca khotbah tentang kasih itu melalui kesabaran-kesabaran kita.
Saudara, mereka membaca tentang pengampunan itu melalui cara kalian merespon rekan kerja yang menusuk mungkin dari belakang dalam setiap hidup saudara. Ya, ada rekan-rekan kerja saudara yang saling menjatuhkan, ada juga yang bisa menusuk dari belakang Bapak Ibu Saudari. Di depan ngomongnya manis, ketika di hadapan bos saudara menjatuhkan kita, menusuk dari belakang. Saudara, tetapi saudara, akhirnya saudara tidak marah, saudara tidak membalas mereka. Saudara hanya mau mengampuni mereka. Karena di situ pun saudara dilatih. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka mari kembangkanlah hidup yang bergairah. Hidupkan kembali gairah itu. Hidupkan kembali passion itu. Saudara, mengapa gairah kita mati? Ya, karena visi kita terlalu kecil. Visi kita seringkali hanya sebatas bagaimana saya bertahan hidup sampai tanggal gajian berikutnya dalam setiap hidup saudara dan saya. Itu visi yang terlalu kecil. Itu visi yang terlalu kerdil untuk seorang anak raja di atas segala raja seperti saudara dan saya. Maka Tuhan ingin memperluas kapasitas kita semua. Katakan amin. Kalian ditempatkan di mana kalian berada hari-hari ini untuk menjadi agen-agen perubahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya melihat dunia ini, saudara, mari milikilah kasih Kristus. Kembangkanlah hidup yang bergairah ini. Kembangkanlah passion ini. Bapak Ibu Saudari, dan milikilah Bapak Ibu Saudari visi, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan yang semakin besar. Ya, Tuhan ingin memperluas kapasitas visi kalian semua. Ya, di dalam setiap hidup saudara, dan jadilah agen-agen restorasi, agen-agen perubahan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika saat ini kita merasa terdampar di tempat pekerjaan kita yang toksik itu, yang beracun itu, atau saudara merasa terkunci dalam kesepian tugas-tugas rumah tangga yang tidak pernah usai di dalam setiap hidup saudara, dengarkan ini. Tuhan tidak pernah membuang kalian. Dia sedang ya Bapak Ibu Saudari, dia sedang mengutus kita semua. Kalian, Anda dan saya adalah misionaris yang terselubung di tempat-tempat di mana kalian berada sekarang. Amin. Kalian adalah misionaris yang terselubung daripada Tuhan, supaya lewat hidup kalian semua sinar Kristus Bapak Ibu Saudari terpancar lewat hidupmu. Saudara, mari saat kalian melihat tempat kalian sebagai ladang misi, saat kita melihat tempat di mana kita berada ini sebagai ladang misi, maka rasa bosan itu akan lenyap. Amin. Rasa bosan itu akan digantikan oleh rasa gentar yang suci. Rasa bosan itu akan lenyap Bapak Ibu Saudari dan digantikan dengan gairah yang menyala-nyala. Karena kita tahu saudara ada jiwa yang sedang diselamatkan melalui kehadiran kalian semua di tempat di mana kalian berada. Sama seperti saya percaya Bapak Ibu Saudari yang saya kerjakan setiap hari, saya kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan saya. Nama Tuhan Yesus Kristus, dan saya percaya ada jiwa-jiwa yang sedang diselamatkan lewat pelayanan setiap pagi di channel Pastor Deso. Yang setuju katakan amin. Yang lemah dikuatkan. Yang mungkin tadinya mau Bapak Ibu Saudari mengakhiri hidupnya, tetapi ketika mereka mendengar channel ini Bapak Ibu Saudari, mereka bertobat, mereka berbalik, mereka boleh percaya kepada Tuhan, dan mereka boleh mengaku mempersembahkan hidup mereka bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu Saudari kehormatan yang terbesar. Itulah hadiah yang terbesar ketika ada jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat setiap kehidupan kita, lewat pelayanan-pelayanan kita, lewat bisnis kita, lewat pekerjaan-pekerjaan kita, lewat tempat di mana saudara studi, dimanapun saudara berada. Saudara, itulah Bapak Ibu Saudari hadiah terbesar ketika kita melihat jiwa-jiwa itu diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, biarlah lewat firman Tuhan ini saudara kembali diingatkan, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, burnout dan rasa bosan itu terjadi ketika saudara dan saya berjalan dengan kekuatan sendiri dan untuk tujuan saudara sendiri. Ketika ego kita menjadi pusatnya, kita akan capek Bapak Ibu Saudara. Kita akan cepat lelah. Tetapi firman Tuhan berjanji di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan Bapak Ibu Saudara, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara, mari kita berhenti hidup secara kebetulan. Marilah kita mulai hidup dengan tujuan ilahi. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, nih saya mau balas dulu nih Pak Agung ini ya. Pak Agung katanya pasti bukan Katolik katanya. Saya mau tanya, memang Tuhannya orang Katolik siapa? Memang Tuhannya orang Protestan siapa? Memang Tuhannya orang karismatik siapa? Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya saya selalu sampaikan, saudara, jangan terlalu mencintai merek gerejamu. Jangan terlalu mencintai merek aliranmu, Bapak Ibu Saudara. Cintai Tuhan pemilik gereja dalam setiap hidupmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Cintai Tuhan. Mau saudara, mau kalangan Katolik, Protestan, karismatik, Pentakosta, atau apapun itu. Selama Tuhannya Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupmu, di dalam hatimu. Saudara kita satu aliran. Kita gereja yang Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka jangan terlalu cinta sama merek gerejamu. Jangan terlalu cinta sama merek aliranmu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di mana yang namanya ada manusia, selalu ada saja yang namanya kepentingan, Bapak Ibu Saudara, termasuk dalam merek-merek gereja, termasuk dalam aliran-aliran gereja. Ya, maka kita di sini tidak mencintai merek ataupun ya aliran gereja, merek gereja atau merek aliran itu. Tetapi yang kita cintai, Bapak Ibu Saudara, sang pemilik gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka di channel ini jangan saling merendahkan antara yang inilah aliran ini, lalu kemudian saudara sesat-sesatkan dalam setiap hidup saudara. Nggak mau ada orang-orang yang tersesat dalam setiap hidupannya. Bapamu saja tidak mau yang di sorga itu melihat hidupmu tersesat. Masa kamu dan saya rindu ya gampang sekali menyesat-nyesatkan orang dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi kita sama-sama bertobat ya Pak Agung, setiap hari kita di channel ini. Bapak Ibu Saudari, saudara, mari kita bersama-sama. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua yang masih percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan saudara, bagi kalian yang mau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita semua satu server Bapak Ibu Saudari ya. Jangan beda-bedakan server Bapak Ibu Saudari. Sama-sama satu server, hanya dogmanya saja yang berbeda ya Bapak Ibu Saudari. Dogma itu juga buatan manusia, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, bahkan pada zaman di sejarah gereja, saudara, saya ingat beberapa konsili, kalau satu orang atau satu golongan tidak ngikut dengan golongan yang makin besar, ya golongan yang banyak itu, maka Bapak Ibu Saudara, pemahaman mereka golongan kecil itu yang tidak sesuai dengan golongan besar itu bisa dibuang Bapak Ibu Saudara, bisa dihabisi juga kalau tidak sesuai dengan konsili-konsili itu. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, walaupun di situ dikatakan juga untuk menjaga nilai-nilai gereja, nilai-nilai daripada kemurnian iman Kristen, tetapi kalau sampai membunuh berarti ada sesuatu juga yang miss di sana. Cuman kita tidak hidup aja di zaman itu, ya Bapak Ibu Saudari. Maka kan dogma-dogma itu, jangan saudara pandang dogma-dogma itu lebih tinggi daripada Alkitab itu sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, yang menjadi dogma kita bukan apa yang disampaikan oleh aliran-aliran itu, tetapi yang menjadi dogma kita adalah Alkitab itu sendiri. Maka saudara, belajarlah mendekat langsung kepada Tuhan lewat Alkitab. Saudara renungkan setiap pagi, itu menjadi penting bagi setiap hidup saudara dan saya yang rindu mengenal Tuhan Yesus. Sehingga saudara tahu, saudara yang hadir di channel ini sampai ratusan orang setiap harinya di channel ini, saudara, karena kalian tahu bahwa yang dibagikan di tempat ini itu berasal daripada firman Tuhan yang benar-benar Bapak Ibu Saudari ya, secara Alkitabiah, bukan dari diri saya sendiri tetapi dari apa yang Alkitab mau sampaikan. Maka saya selalu sampaikan setiap pagi, tangkaplah pesan itu. Tangkaplah pesan firman Tuhan itu lewat hidupmu dan hidupi dalam setiap hidup saudara. Amin. Biarlah pagi hari ini saudara diingatkan kembali bahwa saudara mari jalani hidup ini dengan tujuan, bukan kebetulan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu yang menghidupkan dan memulihkan jiwa kami yang lelah. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati yang datang hari ini dengan beban berat, dengan kejenuhan, dengan burnout. Kami menyerahkan seluruh rutinitas kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami jika kami sering hidup tanpa arah.
Kami melupakan apa yang Engkau rindukan di dalam setiap keseharian kami. Ampuni kami. Hari ini kami mengambil keputusan untuk memberikan seluruh hidup kami bagimu. Biarlah Roh Kudus yang terus membakar kembali gairah dan passion kami yang telah padam itu di dalam hati kami. Tuhan, ubahlah setiap lelah menjadi ibadah. Ubahlah setiap Tuhan Yesus, di mana kami Tuhan Yesus mungkin bekerja di kantor kami, di tempat usaha kami, di ruang kelas kami, di rumah kami. Ubahlah itu semua menjadi mezbah penyembahan di hadirat-Mu. Urapilah setiap tangan kami saat kami bekerja hari ini. Tuhan, urapilah mulut kami saat kami berbicara, agar dunia melihat bahwa kami adalah Alkitab yang terbuka, yang memancarkan kasih-Mu setiap hari lewat hidup kami. Tuhan, ketika kami melangkah keluar dari channel Pastor Deso ini, kami bukan lagi sebagai orang yang berjalan secara kebetulan dalam hidup ini, melainkan kami sebagai utusan-Mu yang berjalan dengan tujuan ilahi. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Raja, menjadi penguasa atas hidup kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah dan dirahmati orang-orang yang Kau kasihi di tengah-tengah keluarga besarmu. Tuhan berkati setiap pekerjaan, setiap bisnis usahamu. Tuhan rahmati setiap studimu. Tuhan rahmati setiap hubungan-hubunganmu, baik di dalam keluargamu, termasuk dalam hubungan-hubunganmu dengan dalam perkawananmu. Tuhan merahmati, dan apapun yang sedang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Dan setiap kita, biarlah kita boleh diberkati setiap hari dengan berkat-berkat materi yang terus Tuhan tambah-tambahkan, terlebih berkat rohani di dalam setiap hidup saudara dan saya, yang semakin Tuhan tambah-tambahkan menjadi berkat kekal, menjadi berkat abadi bagi setiap jiwamu dan jiwaku. Di dalam nama Yesus Kristus kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati setiap hari atau bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Maksudnya itu. Saudara bisa tulis seperti itu ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara jikalau saudara terberkati lewat pelayanan di channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari, buat tap-tap layarnya, buat share-nya, terima kasih. Buat gift-nya juga terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, buat super chat-nya, super thanks-nya juga terima kasih. Yang saudara berikan lewat platform TikTok maupun platform YouTube, terima kasih. Bapak Ibu, ya, terima kasih buat setiap dukungan Bapak Ibu Saudari juga di dalam setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan. Terima kasih juga Bapak Ibu Saudari ya. Saudara, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Baik waktu, talenta, bahkan setiap nafas adalah anugerahnya. Tetapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kita mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan? Saudara, ketika kita memiliki kesempatan untuk berbagi, ketika kita memiliki kemurahan hati, kita tidak sekedar memberi, melainkan kita belajar menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Hari ini Tuhan Yesus mengetuk setiap hati kita untuk terlibat dalam pekerjaannya dengan setia. Saudara, melalui persembahan syukur, melalui persembahan milik Tuhan, melalui persembahan misi, donasi atau apapun nama persembahan-persembahan itu, saudara, kita bisa membawa terang Injil kepada mereka yang masih hidup di dalam gelap. Mari kita jawab panggilan ini dengan memberi dengan tulus dan tentunya dengan kerelaan hati. Berikanlah dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh dengan sukacita, karena setiap pemberianmu adalah benih untuk tuaian jiwa-jiwa. Saudara, mari kita melangkah dengan iman kita hari ini. Kita percaya langkah iman kita bisa mengubah hidup seseorang di luar sana, bahkan banyak orang untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama mewujudkan misi Tuhan di bumi ini lewat channel Pastor Deso. Turutlah dan dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso Ministry ini Bapak Ibu Saudari, dan saksikanlah penyediaan-penyediaan yang ajaib yang selalu bekerja melalui kemurahan hati saudara. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu lewat setiap persembahan. Jadi di channel Pastor Deso itu ada 3 jenis persembahan. Pertama, persembahan syukur hari ini. Jadi persembahan itu bisa setiap hari, persembahan syukur hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, persembahan milik Tuhan di dalam setiap hidup saudara, itu termasuk persepuluhan. Dan yang ketiga, persembahan misi, atau ada saudari kita rindu untuk membangun ya gedung gereja, membangun rumah Tuhan,
dan tentunya mencetak generasi cerdas melalui pendidikan, dan kita mulai lewat TK. Doakan ya Bapak Ibu Saudari, lewat 3 persembahan ini saudara kita belajar terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui pemberian-pemberian terbaik kita. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu Saudari yang selalu mendukung setiap hari, setiap 2 hari sekali, setiap minggu, setiap bulan. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari ya. Biarlah Tuhan yang memberkati kalian semua. Jikalau saudara rindu memberkati pekerjaan Tuhan lewat channel ini, saudara saya sudah sematkan semua di bio profil saya, lewat BCA istri saya, Angelin Magdalena, atau lewat socialbus.com. Jadi buat orang-orang Indonesia gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Kalau bagi orang-orang luar negeri, gunakanlah Socialbus. Ya Bapak Ibu Saudara, semua sudah saya sematkan semua di profil TikTok Pastor Deso, atau di deskripsi video-video saya yang di YouTube, semua saya sudah sematkan juga ya, atas nama Angelin Magdalena itu. Yaitu Ibu Gembala, itu istri saya ya Bapak Ibu Saudari. Saudara terima kasih. Jangan lupa buat kalian yang belum masuk ke grup WA Pastor Deso Home, saudara tinggal chat di message saya, Pastor saya mau rindu dong masuk ke grup WA Pastor Deso Home. Nah saudara bisa chat di sana, nanti kami akan masukkan ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi jangan lupa saudara, biasanya saya di akhir sesi memberikan nomor WA saya, tetapi hari ini saya tidak memberikan. Saudara lihat lagi di YouTube saya yang terakhir-terakhir, biasanya saya selalu berikan itu. Lihat kembali, di pause, dicatat, lalu kemudiannya. Lalu kemudian saudara sampaikan kepada saya, Pastor, doakan kami, nama saya ini dari kota ini, doakan kami, pergumulan kami ini ya Pastor. Oh iya Pastor, jangan lupa masukkan ke grup WA Pastor Deso Home. Itu pun kalau saudara terberkati ya, tapi kalau saudara tidak terberkati ya nggak apa-apa. Pak Bu, hidup itu berdinamika. Saudara bisa pro dengan seseorang, saudara bisa kontra dengan seseorang. Ya, hidup itu berdinamika. Sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Nuh. Ya, sudah diberitakan kebenaran, masih saja ada orang yang kontra. Ya, Bapak Ibu Saudara, it's no problem. Itulah dinamika kehidupan. Tetapi tentunya saya mau mengajak saudara untuk semakin ya memberikan hidupmu bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita semua. Tuhan dan Juru Selamat kehidupan manusia. Saudara percayalah kepada nama Yesus Kristus, sebab tidak ada jalan lain sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saudara, dialah satu-satunya jalan. Jangan saudara buat jalan-jalan yang lainnya dalam setiap hidup saudara. Maka kita percaya kepada nama Yesus Kristus karena dialah yang menghantarkan kita dalam hadirat Bapa kita semua yang di sorga. Amin. Dialah Juru Selamat kita satu-satunya yang kita percaya dalam setiap hidup kita semua. Jadi saudara terima kasih buat kehadiran kita semua. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Dari Samarinda, dari Hong Kong, terima kasih. Dari Makassar, terima kasih. Teman-teman semua dari Jakarta, terima kasih. Dari Pulau Jawa, terima kasih. Ya, terima kasih dari Kalimantan, dari Kapuk, terima kasih. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Karanganyar, dari China, terima kasih. Dari Cikarang, dari Serang, terima kasih. Dari Taiwan, dari Jogja, dari Cirebon, dari Sarawak, terima kasih. Kebumen, dari Kupang terima kasih, dari Banyuwangi terima kasih. Tuhan memberkati dari Jakarta dan dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Saudara tonton juga jangan lupa seri-seri pengajaran channel Pastor Deso di YouTube. Saudara bisa tonton kembali seri-seri pengajaran yang saya sampaikan di sana. Sudah hampir 800 khotbah Bapak Ibu Saudari, saya sudah upload di sana. Saudara belajarlah seri-seri pengajaran itu dari mungkin video-video atau khotbah-khotbah yang banyak ditonton orang, itu satu. Atau yang kedua, dari saudara misalkan saudara jiwa saudara rindu untuk merenungkan atau belajar apa. Nah, saudara lihatlah tema-tema itu. Kalau tema-tema itu menarik, saudara belajarlah dari apa yang mungkin menarik dalam setiap hati saudara. Belajar terlebih dahulu. Belajarlah seri-seri pengajaran yang dibagikan di sana. Karena Bapak Ibu Saudari tentunya seri-seri pengajaran yang saya bagikan di YouTube Bapak Ibu Saudari itu sangat baik sekali untuk pertumbuhan iman kita semua ya. Karena saya rindu saudara ini menjadi tempat latihan kita bersama-sama untuk kita mendapatkan pesan Tuhan sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Saudara puji Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kalian semua. Salam dari saya Pastor Deso. Salamkan dengan keluargamu, salamkan dengan istrimu, suamimu, anak-anakmu, salamkan dengan orang tuamu, salamkan dengan kakek nenekmu, opa oma, cucu-cucumu. Salam dari Pastor Deso buat kalian semua. Satu keluarga besar dalam setiap kehidupan kita semua ya. Puji Tuhan. Saya mohon undur diri juga dalam setiap kehidupan saya. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat.
Yang gubernurnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Artisnya adalah Ayu Ting Ting. God bless you. Tuhan memberkati. Bye-bye.